921 ikan besar memakan ikan kecil. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Hiu aliran satu jari melesat maju. Penyihir langit berkobar mengolah jalur api, bukan jalur kekuatan, dia tahu akan sulit untuk melawannya secara langsung. Namun, dia memiliki pengalaman yang sangat kaya, dan pengorbanan burung api kecil itu sangat berharga. Fang Yuan dan yang lainnya telah mampu mendapatkan beberapa informasi darinya, penyihir langit berkobar tentu saja tidak terkecuali. Jurus pembunuh jalur api, rantai api 5 jari. Pada saat itu, penyihir langit berkobar telah membuat keputusan yang paling masuk akal. Dia dengan cepat mundur, sambil merentangkan tangan kanannya, kelima jarinya berubah menjadi 5 api tipis, mereka seperti cambuk atau rantai saat mereka bergerak untuk mengikat hiu aliran satu jari. Kelima rantai api baru saja akan melilit hiu aliran satu jari, ketika adegan sebelumnya terjadi. Waktu di area sekitar hiu aliran satu jari tiba-tiba melambat hingga ekstrim. Namun, sebagai binatang buas jalur waktu yang terpencil, ini memiliki batasan yang lebih sedikit pada hiu aliran satu jari dengan sifat-sifatnya yang beradaptasi dan sejumlah besar tanda dao jalur waktu. 5 rantai api melingkar, tetapi satu hiu aliran jari bergoyang lincah, bergerak melalui celah-celah kecil dengan cara yang tak terbayangkan sebelum berhasil melewatinya. Kemudian ia menyerang ke arah Blazing Heaven Demoness, langsung menembus dahinya. Hiu yang indah itu seperti anak panah perak saat menembus bagian belakang kepala Blazing Heaven Demoness. Berhasil, Su Baimen terkejut sekaligus senang. Mata Shark Demon bersinar dengan cahaya yang ganas dan gelisah. Tubuh zombie abadi tidak memiliki titik fatal seperti Gu Immortals biasa, tetapi kepala adalah salah satunya. Proses berpikir zombie abadi lambat, jadi mereka harus bergantung pada cacing Gu jalur kebijaksanaan untuk menciptakan pikiran dan membantu mereka dalam berpikir. Kepala Blazing Heaven Demon tertusuk, meskipun tidak fatal, itu adalah cedera serius. Jika kita berempat dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang, saat pikiran ini muncul di benak Shark Demon, hiu aliran satu jari itu mengubah arahnya, melesat mundur saat menembus dada Blazing Heaven Demoness. Api hitam menyala dan dalam sekejap mata, lubang-lubang di kepala dan dada Blazing Heaven Demoness telah dikembalikan ke keadaan semula. Bahkan Fang Yuan terdiam melihat pemandangan ini, gerakan pembunuh yang sangat hebat, itu benar-benar dapat membuat pemulihan begitu cepat. Blazing Heaven Demoness menutupi dadanya saat dia menatap lekat-lekat hiu aliran satu jari itu. Meskipun telah terluka parah, dia tersenyum, hehehe, menarik. Ini memiliki 3 Gu abadi jalur waktu, yang satu dapat memperlambat waktu, yang satu dapat mempercepat waktu dan yang terakhir dapat mengubah persepsi waktu. Meskipun dia tidak tahu apa itu Gu abadi jalur waktu dan apa batas kekuatan mereka, penyihir langit berkobar mampu membuat beberapa dugaan kasar. Ketika hiu aliran satu jari bertabrakan dengan burung api kecil dan menghindari 5 rantai api, ia telah menggunakan Gu abadi jalur waktu pertama untuk memperlambat waktu. Sedangkan untuk mempercepat waktu, ia menggunakannya ketika menusuk burung api. Burung api tidak dapat dipertahankan lama, dan sebagian darinya telah mencapai batasnya setelah hiu aliran satu jari menghantamnya. Ledakan bagian ini kemudian menyebabkan ledakan bagian lainnya, akhirnya menghancurkan struktur burung api yang stabil, menyebabkan burung api meledak, yang hampir mengeringkan bagian sekitar wilayah laut. Akhirnya, ketika hiu aliran satu jari menembus dahi dan dada penyihir langit berkobar, ia menggunakan Gu abadi jalur waktu terakhir untuk memengaruhi persepsi waktu penyihir. Langit berkobar, menyebabkannya tidak dapat menghindar dan menerima serangan secara langsung. Kerutan di dahi iblis hiu tidak hanya menjadi lebih dalam, ia juga merasa situasinya telah berubah buruk. Hiu aliran satu jari memang jelas memiliki aura 3 Gu abadi. Hanya dalam beberapa gerakan, iblis langit berkobar telah menyelidiki detail hiu aliran satu jari. Ini adalah tampilan yang jelas dari kemahiran Gu abadi peringkat 8 ini yang sangat tangguh dalam bertarung. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan keunggulan gerakan pembunuh abadi atas Gu abadi. Cacing Gu memiliki satu kemampuan, yang lain sering dapat menemukan detail Gu abadi setelah digunakan hanya sekali. Namun, gerakan pembunuh abadi berbeda. Mereka adalah kombinasi dari cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, ini tidak hanya menyembunyikan inti Gu abadi, musuh juga akan merasa lebih sulit untuk melawan efeknya. Seperti yang diharapkan iblis hiu, saat pertarungan berlanjut, iblis langit berkobar mengubah taktik pertempurannya. Dia terbagi menjadi 5 atau 6 klon, masing-masing seperti manusia hidup,
hiu aliran satu jari itu lelah berlari ke sana kemari. Serangannya tampaknya mengesankan tetapi sebenarnya dimainkan oleh klon-klon ini untuk bergerak berputar-putar. Binatang buas pada akhirnya adalah binatang buas, mereka tidak memiliki cukup kebijaksanaan. Jika ia memiliki gua abadi yang bisa menyelidiki, mungkin ia bisa melihat melalui klon-klon ini, sayang sekali. Sepertinya situasi pertempuran sudah ditentukan, penyihir langit yang membara telah memperoleh keuntungan. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng diam-diam berbincang, menganalisis situasi pertempuran. Dapat dikatakan bahwa pada tahap ini, pertempuran telah kehilangan ketegangan. Mengenai hiu aliran satu jari, peluang sebenarnya adalah pada tahap awal. Jika ia dapat menggunakan peluang ini saat penyihir langit berkobar masih belum menyadari kartu trufnya, mungkin ia dapat membunuhnya. Namun, sekarang setelah penyihir langit berkobar telah menyelidiki kartu-kartunya, ia telah mengubah taktiknya dan segera mengambil alih situasi pertempuran. Kecuali jika ada campur tangan dari luar, pertempuran ini hanya akan memiliki satu kemungkinan hasil. Satu-satunya kekuatan luar saat ini adalah Shark Demon dan Su Baimen. Namun, apakah mereka benar-benar memiliki keberanian untuk melawan ahli peringkat 8? Fang Yuan melirik pasangan zombie abadi itu dan menggelengkan kepalanya dalam hati saat melihat ekspresi ragu-ragu mereka. Peluang sebenarnya adalah saat kepala penyihir langit berkobar tertusuk. Namun, Shark Demon telah kehilangan kesempatan ini. Meskipun namanya mengandung kata iblis, ia tidak memiliki mentalitas untuk mengambil risiko meskipun dalam bahaya. Mungkin karena ia telah menjadi bagian dari aliansi zombie terlalu lama dan kehilangan semangat untuk bertarung sendiri. Mungkin juga karena ia memiliki kekhawatiran untuk menjatuhkan Su Baimen. Bahkan Shark Demon dan Su Baimen, sebagai orang yang terlibat, juga seperti ini. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, yang hanya bantuan eksternal, bahkan lebih tidak mungkin mengambil risiko ini. Setelah berkomunikasi secara diam-diam selama beberapa saat, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng membuat keputusan untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan berusaha mundur ketika ada kesempatan. Tuan-tuan, silakan bergerak. Kami tidak dapat membedakan klon Blazing Heaven Demones. Tuan-tuan, jika Anda memiliki metode, silakan hentikan tipu daya ini untuk hiu aliran satu jari dan tunjukkan lokasi tubuh asli Blazing Heaven Demones. Ini akan membuat situasi menjadi lebih baik. Pada saat ini, Su Baimen tiba-tiba mengirimkan suaranya, memohon dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Shark Demon juga menambahkan, jika Anda berhasil, kami akan memberi Anda hadiah besar, Anda tidak akan menyesal. Tanpa pertimbangan apapun, Fang Yuan menolak dengan senyum pahit, Nona Su Baimen melebih-lebihkan kami. Kalian berdua telah menjadi Dewa Gu peringkat 7 selama bertahun-tahun dengan banyak metode dan fondasi yang dalam. Kami tidak dapat menandingi kalian. Bahkan kalian berdua tidak memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Bagaimana kami berdua dapat membantu? Tai Bai Yun Seng, juga, menggelengkan kepalanya, saya hanya ahli dalam penyembuhan. Masalah tentang penyelidikan ini di luar kemampuan saya. Su Baimen tidak mengatakan apa-apa lagi sementara Shark Demon menatap Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dengan muram, ekspresinya jelas tidak senang. Fang Yuan mendengus dalam hati, merasa jijik terhadap Shark Demon dan Su Baimen. Sejujurnya, bukan karena metode Blazing Heaven Demones tidak dapat diselesaikan. Namun, Shark Demon dan Su Baimen tidak bergerak. Itu karena pihak lain adalah ahli hebat peringkat 8, begitu mereka bergerak untuk membantu hiu aliran satu jari, itu pasti berarti mereka akan menarik kemarahan Blazing Heaven Demones dan serangan baliknya. Shark Demon dan Su Baimen takut pada Blazing Heaven Demones dan tidak ingin bergerak, ingin mempertahankan sedikit kelonggaran, sehingga mereka ingin menjadikan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng umpan meriam. Bagaimana mungkin Fang Yuan cukup bodoh untuk digunakan oleh orang lain seperti ini? Jadi, jawabannya memiliki niat yang dalam. Kedua belah pihak cerdik, Shark Demon dan Su Baimen menyadari Fang Yuan telah melihat rencana mereka, jadi mereka tidak berusaha membujuk lebih jauh. Sekarang tampaknya yang benar-benar menakutkan masih Blazing Heaven Demones. Fang Yuan menatap medan perang yang jauh, tidak menyembunyikan ekspresi ketakutannya. Dikabarkan bahwa Blazing Heaven Demones memiliki gerakan pembunuh hebat yang disebut Blazing Heaven. Di masa lalu, dia pernah bertarung dengan Dewa Langit peringkat 8 Bai Zhu di dataran utara untuk memperebutkan dunia pecahan tertentu dari 9 surga yang tak terlupakan, tetapi pada akhirnya dia gagal, meskipun hampir berhasil. Iblis langit yang membara sangat marah,
dia menggunakan jurus pamungkas surga yang membara untuk langsung membakar seluruh dunia pecahan, memusnahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga bisa berhenti memimpikannya. Kerja keras dan rencana Dewa Langit Bai Zhu semuanya berubah menjadi debu pada saat-saat terakhir. Aliansi zombie dataran utara adalah milik jalan yang benar, iblis langit yang membara, namun, secara terang-terangan telah mengambil tindakan jalan iblis. Jadi, setelah membakar dunia pecahan, dia memicu kemarahan publik. Iblis langit yang membara menahan tekanan tanpa rasa takut, bahkan menyatakan bahwa jika ada yang terus membuat keributan, dia akan membakar tanah terberkati milik orang itu. Karena dia bahkan dapat membakar dunia pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan, membakar tanah terberkati jelas merupakan masalah sederhana. Jalan yang benar tersedak oleh kata-kata mereka, karena mereka secara tak terduga menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis langit yang berkobar yang kurang ajar ini. Pada peringkat 8, seseorang bisa menjadi penguasa. Jika mereka benar-benar melepaskan semua kepura-puraan dan mulai menyerang dan melecehkan secara diam-diam, kekuatan apapun akan merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Tidak berdaya, bahkan jika pihak lain adalah zombie abadi, dia adalah ahli hebat peringkat 8. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak dapat menandingi peringkat 8 yang normal, itu tidak dapat dipandang rendah dan bukan seseorang yang dapat mereka paksa. Jika mereka melampaui batas, dan iblis langit yang berkobar memutuskan untuk menyerang, pasukan jalan yang benar ini dengan banyak aset untuk diurus akan menjadi yang menderita. Mereka yang punya dasar takut pada mereka yang tidak punya dasar, mereka yang mengikuti aturan takut pada mereka yang tidak. Setelah kejadian ini, nama Blazing Heaven Demones menyebar ke seluruh Northern Plains. Northern Plains Zombie Alliance mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan tidak ada yang bisa menindas mereka. Hanya setelah Blazing Heaven Demones meninggalkan Northern Plains untuk mencari pertemuan yang menguntungkan di Laut Timur, Northern Plains Zombie Alliance jatuh kembali ke dalam kesulitan. Dapat dikatakan bahwa Blazing Heaven Demones telah seorang diri membawa Northern Plains Zombie Alliance ke kekuasaan dan kejayaan. Sekarang, Blazing Heaven Demones bertarung melawan hiu aliran satu jari bahkan tanpa menggunakan gerakan pembunuh khasnya. Dia jelas memiliki banyak kekuatan cadangan yang tersisa. Fang Yuan bahkan memiliki sedikit kecurigaan bahwa Blazing Heaven Demon secara sengaja menggunakan teknik cloning untuk mencoba memikat Shark Demon dan yang lainnya untuk menyerang, sehingga menemukan alasan lain untuk membuat masalah. Meskipun Shark Demon tidak tertipu, gerakan Blazing Heaven Demon telah menciptakan keretakan antara Fang Yuan dan Shark Demon. Hiu aliran satu jari, binatang buas yang tak terlupakan dengan gua abadi jalur 3 waktu, Blazing Heaven Demon tidak hanya menghadapinya dengan mudah, tetapi dia telah berhasil merencanakan melawan Shark Demon, Fang Yuan dan yang lainnya yang sedang mengamati pertempuran. Jelas bahwa Blazing Heaven Demon memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa bersama dengan keterampilan dalam strategi. Jenis musuh ini sangat sulit dihadapi. Dengan kata lain, Gu abadi yang perlahan-lahan dapat naik dari peringkat 1 ke peringkat 8 pasti bukan orang bodoh. Masing-masing dari mereka adalah ahli sejati yang kaya akan kebijaksanaan dan kekuatan pertempuran. Saat pertempuran berlangsung, ekspresi Shark Demon dan Su Bai Men menjadi semakin suram. Mereka telah secara diam-diam mengirim permintaan bala bantuan ke markas besar Zombie Alliance di awal pertempuran. Pertempuran telah berlangsung begitu lama sehingga mereka yang seharusnya datang pasti sudah tiba, tetapi tidak ada bala bantuan yang datang. Blazing Heaven Demon tidak datang dengan gegabah, dia telah menyuap mereka yang bertanggung jawab dan membuat persiapan yang cukup. Itulah sebabnya permintaan bala bantuan Shark Demon dan Su Bai Men tidak efektif. Shark Demon bahkan menduga bahwa Blazing Heaven Demones telah mencapai kesepakatan pembagian keuntungan dengan anggota Zombie Alliance yang berpangkat paling tinggi. Dalam sekejap, Shark Demon dan Su Bai Men jatuh ke dasar, keinginan mereka untuk bertarung terus menurun dan kemarahan di dalam diri mereka berangsur-angsur menghilang, meninggalkan kesuraman yang ekstrim. Ikan besar memakan ikan kecil memakan udang, ini adalah perilaku yang normal di dunia Gu ini. Pasangan ini, yang sejak awal sudah menjadi ikan besar, kini menjadi ikan kecil di hadapan Blazing Heaven Demones. Peringkat 8, bagaimana mungkin mereka bisa menandinginya? Apalagi saat Blazing Heaven Demones tidak hanya memiliki kekuatan seperti itu, dia juga memiliki kecerdasan yang setara. Shark Demon dan Su Bai Men sama sekali tidak memiliki harapan, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang.
Shark Demon menghela napas panjang sebelum dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Cukup, Nona Blazing Heaven Demoness, tolong hentikan. Kami tidak cukup mampu, mengingat situasi Zombie Alliance, akan lebih baik jika Anda memimpin kami untuk merebut tanah terberkati Yulu. Hehehe, Shark Demon, Anda tahu kapan harus maju atau mundur, sangat bagus. Tawa Blazing Heaven Demon datang dari atas medan perang. Tawanya berhenti, dan tubuh-tubuh palsu di medan perang terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Tanpa target untuk diserang, hiu aliran satu jari itu tetap linglung di tempatnya, tampaknya bingung harus berbuat apa. Shark Demon menghela napas lagi, sambil mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan suara-suara huru-hara. Hiu aliran satu jari itu pun menjadi tenang, ia mengayunkan ekornya pelan saat ia menyelam ke dalam laut lagi dan segera menghilang. Jelas, ia telah kembali ke sungai waktu. Metode Shark Demon mengejutkan orang luar seperti Fang Yuan. Pengaruh Shark Demon terhadap hiu aliran satu jari itu sudah sangat luar biasa. Jika diberi waktu, ia mungkin benar-benar dapat mengendalikan binatang buas yang tak terlupakan ini. Pada saat itu, Gu abadi jalur 3 waktu pada hiu aliran satu jari itu secara alami akan jatuh ke tangan Shark Demon. Blazing Heaven Demon memperlihatkan tubuh aslinya, ia menatap Shark Demon dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan. Kau Xing Xiangxi, benar, Blazing Heaven Demon mengumumkan dengan nada tegas yang tidak memungkinkan penolakan, mulai sekarang dan seterusnya, aku telah meminta bantuanmu. Dalam invasi berikutnya ke tanah terberkati Yulu, kau harus menggunakan kemampuanmu sepenuhnya, aku tidak akan membiarkanmu mengendur. Mendengar Blazing Heaven Demon memerintahnya dengan sangat keras, Fang Yuan sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia agak senang. Shark Demon dan Subaiman, pasangan ini telah berusaha keras untuk menyerang tanah terberkati Yulu. Pada akhirnya, tepat sebelum mereka memperoleh hasil kerja keras mereka, Blazing Heaven Demon dengan paksa mengambil mereka untuk dirinya sendiri. Mereka benar-benar menyedihkan. Shark Demon dan Subaiman telah bekerja keras, hampir semua tabungan hidup mereka telah diinvestasikan untuk itu. Setelah dirampok oleh Blazing Heaven Demon, mereka menjadi sangat lumpuh, mereka kehilangan banyak hal. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Shark Demon dan Subaiman meninggal saat lautan hiu diserbu oleh orang lain, apakah ini bagian dari penyebabnya? Namun, Fang Yuan tidak merasa tidak suka dengan tindakan Blazing Heaven Demon. Dia juga tidak merasa kasihan terhadap kesulitan Shark Demon dan Subaiman. Jika dia memiliki tingkat kultivasi Blazing Heaven Demon, dia mungkin akan lebih keras kepala dalam tindakannya. Ikan besar memakan ikan kecil, ini adalah aturan dunia kultivasi, haus darah dan kejam. Tetapi siapapun yang lebih tua dan memiliki lebih banyak pengalaman akan mengerti, ini adalah norma, itu meluas ke semua bagian alam. Bahkan sebelum Fang Yuan bertransmigrasi, masyarakat manusia di bumi adalah sama. Ketika keuntungan terlibat, teman akan saling mengkhianati, saudara akan menjadi musuh, ini terlalu umum. Satu-satunya perbedaan adalah, mereka menggunakan alasan untuk membuat tindakan mereka tampak agung dan benar. Sebenarnya, ada orang yang, di permukaan, berbudi luhur, tetapi dalam kegelapan, mereka kotor dan tercela. Tapi ini tidak salah. Untuk bertahan hidup dan bereproduksi adalah sifat semua makhluk hidup. Tetapi campur tangan Blazing Heaven Demoness menciptakan dampak besar yang akan memengaruhi rencana Fang Yuan. Blazing Heaven Demoness memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia juga cerdik dan penuh perhitungan, lebih sulit dihadapi daripada Shark Demon dan Subaiman 100 kali lipat. Namun, dia memiliki cukup banyak kekayaan, mungkin dia bisa mensubsidiku dalam memurnikan Gu abadi pikiran bintang. Ada juga keuntungan lain, mendekatinya akan memberiku kesempatan lebih besar untuk kembali ke aliansi zombie dataran utara dan memasuki parit bumi, untuk mendapatkan harta karun. Itu, dalam sekejap, Fang Yuan sudah memikirkan semuanya. Saat Blazing Heaven Demoness menyelesaikan kata-katanya, Fang Yuan menangkupkan tinjunya, tersenyum pahit, aku tidak akan berani menentang perintah Lady Blazing Heaven Demoness. Namun, aku punya kesulitan. Aku baru saja menyebutkan ini kepada Lord Shark Demon sebelumnya, untuk mengungkap jurus pembunuh medan perang terakhir, aku harus memurnikan Gu abadi jalur kebijaksanaan peringkat 6 terlebih dahulu. Shark Demon mendengus dingin, Fang Yuan telah berpindah pihak terlalu cepat. Subaiman berpikir dalam hati, Xing Xiangxi ini tampak seperti pria sejati pada umumnya, tetapi jika dipikir-pikir bahwa dia tidak punya nyali, dia bisa menjilat dan tunduk pada orang lain untuk menjilat,
dia sama sekali tidak punya integritas. Fang Yuan tidak peduli dengan pikiran mereka. Mereka sudah keluar dari permainan ini. Sementara itu, Fang Yuan, yang bergabung di tengah jalan, berhasil bertahan. Melihat tatapan Fang Yuan yang lugas, Blazing Heaven Demones mengusap dagunya, dia tersenyum dengan makna yang dalam, kau ingin memurnikan Immortal Gu, hehehe, ini mudah, aku akan mendanaimu. Dataran Utara, Lembah Luopo. Pertempuran hebat yang mengguncang bumi baru saja berakhir. Sebagai medan perang, Lembah Luopo dalam kondisi buruk, batu-batu yang hancur ada di mana-mana, seolah-olah ini adalah akibat dari gempa bumi dan badai. Para Gu Immortal dari benua tengah mengalami berbagai luka, mereka memusatkan perhatian mereka pada Feng Jiuge sekarang. Kekaguman, kegelisahan, kebingungan, beban, ketakutan, kerumitan, mereka memiliki sejumlah emosi yang berbeda. Feng Jiuge menang lagi. Lawannya adalah Qin Bai Sheng, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahan serangan kuat Feng Jiuge. Dia telah memenangkan 7 pertempuran berturut-turut. Qin Bai Sheng benar-benar tidak diuntungkan melawan Feng Jiuge. Pertempuran 100 hari, baru setelah 100 hari kita melihat hasilnya. Petik 2. Sejujurnya, Qin Bai Sheng sangat kuat, tetapi dia benar-benar berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, Feng Jiuge. Melihat waktu, geng benua tengah telah mencapai lembah Luopo dan menyerangnya selama lebih dari 3 bulan, bertemu dengan perlawanan keras kepala dari Sekte Bayangan Qin Bai Sheng dan yang lainnya. Pertempuran 100 hari. Ini adalah pertempuran 100 hari yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, Dewa Gu tidak akan bertarung untuk waktu yang lama. Dalam hal skala, ada lebih dari 10 Dewa Gu dari benua tengah dan dataran utara yang terlibat, mereka semua adalah ahli yang cemerlang. Dapat dikatakan, selama 1000 tahun terakhir di 5 wilayah, belum pernah ada pertempuran sebesar ini. Jika ini diumumkan, dunia akan terguncang, keributan akan muncul, perhatian dari pengamat yang tak terhitung jumlahnya akan tertuju pada mereka. Namun sayang, baik itu Dewa Benua Tengah yang menyelidiki secara diam-diam, atau Sekte Bayangan yang berusaha tetap dalam kegelapan, mereka tidak ingin pertempuran ini terungkap. Dengan demikian, pertempuran yang seharusnya mengguncang seluruh 5 wilayah ini tetap menjadi rahasia dari awal hingga akhir. Mengenai hal ini, kedua belah pihak memiliki semacam pemahaman diam-diam. Sejak pertempuran 100 hari dimulai, anggota yang paling penting selalu Feng Jiuge dan Qin Bai Sheng. Awalnya, mereka sama-sama seimbang, itu adalah jalan buntu. Qin Bai Sheng, yang memiliki keunggulan teritorial dan jurus pembunuh medan perang 100 juta ladang pembantaian, menunjukkan sedikit keunggulan. Namun setelah itu, Feng Jiuge menjadi lebih kuat saat bertarung, ia menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa. Kedua belah pihak secara bertahap menjadi seimbang, kemudian Feng Jiuge memperluas keunggulannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, dalam beberapa hari terakhir, kekuatan pertempuran Feng Jiuge telah meningkat setelah periode panjang pertempuran yang intens, dan akhirnya mengalahkan Qin Bai Sheng. 1 atau 2 kemenangan bukanlah apa-apa. Namun memenangkan 7 pertarungan berturut-turut, itu membuktikan bahwa Feng Jiuge dengan tegas telah memperoleh keunggulan. Anggota Sekte Bayangan perlahan mundur ke bagian terdalam lembah Luopo. Musuh yang putus asa tidak boleh dikejar. Feng Jiuge berdiri dengan bangga di depan, melihat bahwa musuh-musuh mereka telah bersembunyi di lembah, ia berbicara dengan tenang. Ekspresinya pucat, ada lebih dari selusin luka di tubuhnya, darah menetes dari sudut mulut dan alisnya. Aura Gu Immortalnya yang awalnya meluap telah melemah ke titik terendah sepanjang masa. Namun semua ini tidak dapat mengaburkan kecemerlangan di matanya. Setiap kali ia melawan Qin Bai Sheng, itu adalah pertarungan yang sulit dan berbahaya. Namun, karena pertarungan yang sulit inilah Feng Jiuge dapat dipoles, seperti batu yang memoles batu giok dan membuatnya lebih cemerlang. Sejak Feng Jiuge bergabung dengan Spirit Affinity House, ia jarang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang begitu intens. Spirit Affinity House adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Feng Jiuge memiliki status dan reputasi yang tinggi, tidak ada yang ingin mencari masalah dengannya. Pertarungan yang berlangsung selama 100 hari ini akan membuat Gu Immortal lainnya merasakan sakit dan kesedihan, tetapi Feng Jiuge merasakan euforia nostalgia. Ini membuatnya berpikir tentang saat-saat indah ketika ia masih berada di jalur iblis. Namun, ada sedikit penyesalan di hatinya. Jalur iblis, menggunakan seluruh kekuatanku untuk bertarung,
sangat disayangkan, aku tidak dapat lagi kembali ke masa yang mengasyikkan seperti itu. Saat ini, Feng Jiuge sudah berkeluarga, jadi dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Selain itu, para Dewa Gu di belakangnya berasal dari 9 sekte lainnya, niat mereka sulit dipahami. Jika Feng Jiuge benar-benar terluka parah setelah bertarung, siapa yang tahu tindakan apa yang akan mereka ambil? Feng Jiuge ingat apa yang diperintahkan istrinya, Bai Qing. Lagi pula, saat itu, Feng Jiuge telah menantang ke-10 sekte dan membuat mereka kehilangan muka. Setelah bergabung dengan Spirit Affinity House, dia telah menekan 9 sekte lainnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setiap kali Feng Jiuge berbicara, para dewa lainnya harus mendengarkan. Setelah pertempuran 100 hari, reputasi Feng Jiuge sudah tertanam dalam di hati setiap orang. Batuk-batuk-batuk, setelah Qin Bai Sheng mundur ke lembah, dia mulai batuk tak terkendali. Ekspresinya pucat seperti kertas, setiap kali dia batuk, ada darah. Luka-lukamu semakin parah. Peri Jiang Yu, yang memeluknya, berkata dengan khawatir, dia mengerutkan kening erat. Feng Jiuge terlalu hina. He Langzi, yang telah kehilangan lengan, menggeram dengan marah, meskipun dia melawanmu sendirian di permukaan, dia sebenarnya membuat orang-orangnya bertindak seolah-olah mereka sedang menyerang ke depan, mengancam pertahanan kita dan memaksamu untuk terganggu. Jika bukan karena itu, mengapa kamu kalah berturut-turut? Qin Bai Sheng berkata dengan muram, jangan katakan lagi. Pemenang mengambil semuanya, kekalahan adalah kekalahan, tidak perlu alasan. Feng Jiuge ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, dengan menggunakan pemahamannya sendiri, ia menciptakan jurus pembunuh jalur suara pribadinya dan mencapai tahap ini. Bahkan sebagai musuh, aku benar-benar mengaguminya. Menggunakan kelebihannya sendiri untuk merencanakan, menyusun rencana, dan mengumpulkan keunggulan, itulah cara. Bertarung, jika ia tidak menggunakan metode ini, aku akan memandang rendah dirinya. Mengatakan ini, Qin Bai Sheng batuk lagi, memuntahkan genangan darah hangat yang besar. Ia tersentak lemah, melihat sekelilingnya. Setelah pertempuran 100 hari, hanya 5 yang tersisa, Hui Fengzi, Hei Cheng, Jiang Yu, He Langzi, dan Gu Immortal berjubah hitam yang misterius. Awalnya, mereka memiliki Sue Songzi, tetapi ketika mereka menyerang tanah terberkati Langya, ia dibunuh oleh Fang Yuan. Setelah meninggalkan tanah terberkati Langya, 2 Gu Immortal pria berbulu bergabung dengan mereka, tetapi keduanya dibunuh oleh Gu Immortal Benua Tengah dalam pertempuran 100 hari. Namun, Gu Immortal Benua Tengah menderita kerugian yang lebih besar. Oracle tua dari Sekte Jiwa Kuno, serta 2 Gu Immortal dari Lembah Kupu-Kupu Roh dan Sekte Abadi Tempur telah meninggal. Mencoba mengambil keuntungan dari Qin Bai Sheng, bagaimana mungkin? Bahkan 10 sekte kuno besar benua tengah telah menderita kerugian besar. Namun pada titik ini, anggota yang paling penting, pilar pendukung, Qin Bai Sheng, terluka parah, keunggulan teritorial lembah Luopo telah diatasi, 5 Dewa Gu yang tersisa tahu pertempuran 100 hari telah berakhir, merekalah yang kalah. Qin Bai Sheng mencoba memperbaiki pola pikir mereka, meskipun kita kalah dalam pertempuran, ini belum berakhir. Kelompok Feng Jiuge tidak bersatu, mereka tidak dapat melawan kita dengan sepenuh hati, aku berhasil mengulur waktu yang cukup lama. Kita hanya perlu menunggu 1 malam lagi, ketika Gu Abadi itu matang di lembah, kita akan mencapai tujuan kita. Besok, kalian berlima akan menyerang, aku akan mengulur waktu orang-orang dari benua tengah ini. Tuan Qin Bai Sheng, semua orang terkejut, keputusan Qin Bai Sheng hanya mencari kematian. Ini sulit dimengerti, dari sudut pandang mereka, jika itu Hui Fengzi, Hei Cheng atau He Langzi, mereka pasti hanya akan peduli dengan hidup mereka sendiri saat mereka berada dalam kondisi ini. Mengapa mereka peduli dengan orang lain? Atau, apakah ini jebakan? Hui Fengzi, Hei Cheng, dan He Langzi menyimpan pikiran mereka sendiri. Mereka melihat 3 orang dari Sekte Bayangan secara diam-diam. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, dan Gu Abadi berjubah hitam yang misterius. Mereka adalah inti dari Sekte Bayangan, yang lainnya hanyalah bala bantuan dari luar. Keheningan pun terjadi. Semua orang berjalan menuju tempat peristirahatan mereka. Inilah saatnya. Gunakan waktu ini untuk beristirahat. Besok, penampilan kalian akan menentukan apakah kalian berhasil keluar atau tidak. Qin Bai Sheng melambaikan tangannya dengan lemah, mengusir mereka. Hei Cheng, Hui Fengzi,
dan Helangzi, merasa sangat berat, tatapan mereka tidak pasti. Ketiganya tanpa kata-kata memutuskan untuk beristirahat bersama, mereka berjaga-jaga terhadap kemungkinan pengkhianatan Sekte Bayangan. Namun larut malam, ketiganya dipanggil oleh Qin Bai Seng larut malam, di lembah Luopo. Qin Bai Seng dan 5 abadi lainnya berkumpul. Qin Bai Seng menyerahkan Gu Abadi kepada Gu Abadi berjubah hitam misterius itu secara terbuka. Gu Abadi ini sangat penting, aku mempercayakannya kepadamu sekarang. Gu Abadi berjubah hitam itu mengangguk. Dia diselimuti oleh kegelapan, bahkan hingga saat ini, tidak ada satupun Gu Abadi di luar Sekte Bayangan yang pernah melihat penampilannya. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, sekitar tingkat atas peringkat 7. Qin Bai Seng berbalik, memberi instruksi kepada Jiang Yu dengan serius, aku bisa mati, kamu juga bisa mati. Tapi dia dibutuhkan untuk rencana ini, kita tidak boleh kehilangan dia. Peri Jiang Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai balasan, aku hanya bisa menjamin bahwa sebelum aku mati, dia tidak akan binasa. Hei Cheng dan yang lainnya mendengarkan dengan heran. Organisasi macam apa Sekte Bayangan itu? Itu bisa membuat para Gu Abadi ini mengabaikan kerugian bagi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka, mereka harus menyelesaikan misi. Untuk membuat para Dewa Abadi begitu setia, bahkan bagi kekuatan super pun sulit untuk mencapainya. Ini adalah hal yang tak terbayangkan. Sesaat kemudian, lembah Luopo yang sunyi meletus menjadi ledakan gemuruh. Suara yang sangat keras memenuhi seluruh lembah. Pada saat yang sama, terdengar peringatan melengking, serangan musuh. Peri Ling Mei, yang memperingatkan mereka, terus mundur. Di depannya, Jiang Yu, Hui Fengzi, Helangzi, Hei Cheng, dan Dewa Abadi berjubah hitam misterius menyerang bersama. Musuh menyerang dengan kekuatan seperti itu, bagaimana Peri Ling Mei bisa bertahan melawan mereka? Dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Peri Ling Mei berasal dari Istana Surga Iri, dia dan Peri Aosue memiliki kendali atas gubulan sabit peringkat 7. Mereka bisa melepaskan jurus pamungkas tebasan bulan sabit tak tertandingi jika mereka bekerja sama. Tebasan bulan sabit tak tertandingi sangat kuat, itu adalah salah satu jurus pamungkas terkenal dari Istana Surga Iri. Peri Aosue dan Peri Ling Mei selalu bersama terus-menerus, mereka hampir tidak pernah berpisah. Namun sekarang, karena jumlah orang dalam kelompok benua tengah terbatas, mereka harus mengepung area lembah Luopo yang luas, sehingga Ling Mei dan Aosue tidak punya pilihan selain berpisah. Begitu kelompok Sekte Bayangan meledak, Peri Ling Mei lengah, dia bertarung sendirian dan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Bunuh dia. Peri Jiang Yu yang memimpin 5 Dewa Abadi, dipenuhi dengan niat membunuh, matanya merah dan serangannya ganas. Meskipun Peri Ling Mei adalah kecantikan yang tak tertandingi dengan keanggunan yang agung, tidak ada satupun dari 5 Dewa Abadi yang menunjukkan belas kasihan padanya karenanya. Jurus-jurus mematikan mereka digunakan secara berurutan, jurus-jurus itu baru akan berhenti setelah Peri Ling Mei mati. Di saat antara hidup dan mati, Peri Ling Mei dengan tegas memilih untuk menghancurkan Gu Abadi, menunda waktu selama 3 tarikan napas untuknya. Selama periode ini, Peri Ling Mei mengaktifkan formasi Gu, tubuhnya lenyap di tengah angin dan hujan, di saat berikutnya, dia muncul di kejauhan. Huf, huf, huf. Peri Ling Mei bernapas dengan kasar, wajahnya pucat. Dia telah lolos dengan selamat, wajahnya menunjukkan rasa takut yang masih ada, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Sangat dekat, sangat dekat. Aku berada di saat antara hidup dan mati, itu semua berkat formasi Gu ini. Peri Ling Mei merasa bersyukur dalam hati. Formasi Gu ini dibentuk oleh Dewa Gu Hong Chi Ming setelah berusaha keras. Hong Chi Ming berasal dari Wind Cloud Manor, salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Dia ahli dalam formasi Gu dan terkenal di benua tengah. Formasi Gu memiliki kekurangan dibandingkan jurus-jurus mematikan karena tidak dapat diaktifkan secara instan. Mereka butuh waktu lama untuk diaktifkan, dan tidak cukup fleksibel untuk digunakan untuk berbagai aplikasi dalam pertempuran yang intens. Namun, begitu mereka diaktifkan, mereka akan memberikan keuntungan besar. Mereka seringkali lebih cepat daripada gerakan pembunuh abadi dan menghabiskan lebih sedikit sumber daya. Justru karena ini, Peri Ling Mei selamat. Melihat Peri Ling Mei telah melarikan diri, Peri Jiang Yu mendesah dalam hati. 4 Dewa Gu lainnya juga menunjukkan ekspresi menyesal. Sebelumnya, selama pertempuran 100 hari,
Ling Mei dan Ao Sue telah bekerja sama untuk melepaskan tebasan bulan sabit yang tak tertandingi. Mereka merupakan ancaman besar bagi Sekte Bayangan. Hampir semua Dewa Gu terluka oleh gerakan ini dengan tingkat yang berbeda-beda. Sayangnya, Sekte Bayangan awalnya memiliki keuntungan teritorial. Namun, Benua Tengah menghancurkan formasi Gu mereka satu persatu, dan sekarang, Dewa Gu Benua Tengah menciptakan formasi Gu mereka sendiri. Area luar lembah Luopo sekarang menjadi wilayah mereka. Karena kita tidak bisa membunuhnya, kita akan terus menyerang. Peri Jiang Yu berteriak. Dia bergerak dengan tekad dan tekad. Ling Mei mundur, sisi Benua Tengah segera memiliki celah dalam pertahanan mereka. Mereka harus segera keluar dari pengepungan ini, kesempatannya sudah hilang. Ling Mei, kamu baik-baik saja. Peri Ao Sue mengenakan blus putih, dia datang dengan cepat, menunjukkan keterkejutan dan kemarahan di wajahnya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, matilah di sini. Teriak Chen Zhenqi, bukankah sudah terlambat sekarang untuk ingin pergi? Bu Feiyan mencibir. Meskipun Peri Ao Sue dan Peri Ling Mei terpisah, mereka berada cukup dekat, jadi dia bisa tiba lebih dulu. Adapun Chen Zhenqi dan Bu Feiyan, mereka dapat mencapainya bersamaan dengan Peri Ao Sue karena mereka memiliki kecepatan yang luar biasa. Zhenqi dari 9 surga, diikuti oleh Feiyan, sial. Hei Cheng menggertakkan giginya, merasakan tekanan yang hebat. Chen Zhenqi dan Bu Feiyan adalah dua Grandmaster terbang terkenal di dunia Gu Immortal Benua Tengah saat ini. Zhenqi dari 9 surga, mengacu pada Chen Zhenqi dari dermaga naga segudang, sementara, diikuti oleh Feiyan, berbicara tentang Bu Feiyan dari Sekte Teratai Surgawi. Jiang Yu dan para dewa lainnya ingin keluar dari tempat ini, kekhawatiran terbesar mereka adalah para pengejar yang unggul dalam kecepatan seperti mereka berdua. Melihat mereka bertiga semakin dekat, 5 dewa di pihak Sekte Bayangan bahkan tidak mengatakan apapun, mereka hanya fokus untuk keluar. Pada saat ini, sebuah dinding cahaya muncul, menghalangi 5 dewa. Itu adalah aktivasi formasi Gu. Ini adalah pekerjaan Hong Chi Ming dari Wind Cloud Manor. Meskipun Hong Chi Ming tidak ada di dalam, suaranya terdengar dari dalam formasi Gu. Tuan Feng Jiu Ge telah meramalkan bahwa kalian akan keluar. Menyerahlah sekarang dan kami mungkin akan menyelamatkan nyawa kalian. Begitu dia mengatakan ini, aura yang sangat kuat semakin mendekati mereka seperti naga yang menyerbu. Aura ini begitu agung dan luar biasa, anggota Sekte Bayangan mengenalnya, itu adalah Feng Jiu Ge. Mereka merasakan keringat dingin keluar saat mereka menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Setelah pertempuran 100 hari, kelima dewa itu tahu dengan jelas, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka bukanlah tandingan Feng Jiu Ge. Apakah upaya mereka untuk melarikan diri akan gagal? Ketika kelima dewa itu hampir putus asa, sebuah anak panah emas melesat, menembus dinding cahaya yang menghalangi mereka. Jauh di sana, tubuh Hong Chi Ming bergetar dan tersentak, seolah-olah dia tersengat listrik, dia memuntahkan seteguk darah, menderita luka parah. Orang yang menembakkan anak panah emas itu adalah Qin Bai Sheng. Bagaimana dia bisa melihat kelima dewa itu gagal? Dengan demikian, dia dengan paksa menggerakkan tubuhnya yang terluka, menghalangi Ling Mei, Ao Sue, Chen Zhenqi, dan Bu Feiyan. Keempat dewa benua tengah tiba dengan cepat tetapi juga kalah dengan cepat. Mereka tidak hanya kalah, mereka gagal total. Seperti Feng Jiu Ge, Qin Bai Sheng bukanlah seseorang yang bisa dihentikan oleh dewa benua tengah lainnya. Qin Bai Sheng tidak membunuh keempat dewa dari benua tengah, dia membiarkan mereka mundur. Perhatiannya terutama terfokus pada Feng Jiu Ge. Tatapan Feng Jiu Ge bersinar, dia sudah memahami cedera Qin Bai Sheng. Dia tersenyum dengan sangat anggun, berkata, kalian semua terburu-buru, tidak pantas untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika kalian ingin pergi, setidaknya kalian harus mendengarkan lagu perpisahanku, kan? Jurus Pembunuh Abadi, lagu Giok Hijau. 5 orang abadi di pihak Sekte Bayangan mundur, seseorang berteriak kesakitan sementara yang lain menggerutu. Kekuatan misterius lagu Giok Hijau memengaruhi 5 orang abadi sampai batas tertentu. Setelah dipukul, tubuh mereka perlahan berubah menjadi giok, dan area itu terus menyebar. 5 orang abadi adalah sosok yang teguh, mereka tahu ini adalah masalah dan segera menghancurkan atau menggali daging mereka yang terkontaminasi. Seketika, darah mengalir seperti sungai. Jurus Pembunuh Abadi, penekanan jiwa. Pada saat berikutnya, Qin Bai Sheng menyerang,
teknik jalur jiwanya yang kuat diarahkan ke wajah Feng Jiuge, menekannya. Ekspresi Feng Jiuge berubah, dia dengan cepat membela diri. Qin Bai Sheng memiliki dua kartu truf utama, satu adalah jurus pembunuh jalur jiwa penindasan jiwa, yang lainnya adalah jurus pembunuh jalur pedang-pedang jantung tinju 5 jari. Setelah digunakan, Dewa Gu biasa bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Feng Jiuge memiliki 3 kartu truf, yang pertama adalah lagu Surga dan Bumi, yang kedua adalah lagu Giok Hijau, dan yang ketiga adalah lagu Penyerahan. Kartu-kartu itu tidak hanya kuat dan agung, tetapi juga mendalam dan mistis. Perhatian Feng Jiuge teralih, lagu Giok Hijau terhenti saat kelima dewa merasakan tekanan mereka berkurang, mereka dengan cepat berlari menjauh. Qin Bai Sheng menggunakan jurus pembunuh jalur logam lagi. Rantai emas melilit anggota tubuh Feng Jiuge, mengikatnya dengan erat. Feng Jiuge tidak takut. Selama pertempuran 100 hari, keduanya telah belajar banyak tentang satu sama lain. Jurus pembunuh jalur logam Qin Bai Sheng tidak banyak berpengaruh pada Feng Jiuge. Rantai emas jauh lebih efektif melawan Chen Zhenqi dan yang lainnya. Melawan Feng Jiuge, dia hanya membutuhkan sedikit waktu sebelum menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, Qin Bai Sheng menunjukkan senyum masam di wajahnya, aku akan membiarkanmu melihat rahasia sebenarnya di dalam lembah Luopo sekarang. Mengatakan ini, dia menggunakan metodenya dan mengaktifkan sesuatu. Cahaya mistis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lembah, salah satunya mengenai Feng Jiuge. Ini, Feng Jiuge menghancurkan rantai emas, tetapi karena ini menghabiskan waktunya, dia tidak dapat menghindari cahaya mistis dan tidak dapat bergerak. Kekuatan jalur ruang angkasa, bagaimana ini bisa begitu kuat? Tidak jauh dari sana, kedua peri, Ling Mei dan Ao Sue, juga terkena cahaya mistis, ekspresi mereka berubah saat mereka tersentak. Adapun Chen Zhenqi dan Bu Feiyan, mereka sangat cepat, mereka menghindari cahaya mistis. Qin Bai Sheng tidak peduli dengan mereka, tujuan utamanya adalah untuk membatasi Feng Jiuge. Saat ini, setengah dari tujuannya telah tercapai. Jangan melawan, cahaya ini tidak berbahaya. Feng Jiuge langsung mengerti, dia berteriak sambil mengingatkan mereka. Ao Sue dan Ling Mei tidak yakin, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa Feng Jiuge berhenti melawan dan terseret ke bagian dalam lembah Luopo oleh cahaya mistis. Senyum Qin Bai Sheng semakin lebar, dia mendekati cahaya mistis dan terseret ke lembah juga. Ao Sue dan Ling Mei saling memandang, mereka mengertakkan gigi, memutuskan untuk mempercayai Feng Jiuge, mereka berhenti melawan saat mereka memasuki lembah juga. Perubahan kejadian ini di luar dugaan semua orang. Mereka hanya tertegun sejenak sebelum Chen Zhenqi bereaksi dan berteriak pada para abadi sekte bayangan, kalahkan mereka dulu. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Melihat bahwa mereka akan keluar, 5 abadi sekte bayangan ditahan oleh Chen Zhenqi dan Bu Feiyan. Selanjutnya, Hong Qiming, Tuan Tua Ken Yang, dan Patua Tianlong tiba, terlibat dalam pertempuran sengit. Satu pihak berjuang mati-matian untuk pergi, sementara pihak lain mati-matian mencegah mereka melarikan diri. Ah, seseorang tolong aku. Hei Cheng berteriak, dia yang terlemah di sini, dia terkena jurus dan telah terpisah dari kelompok utama. Abaikan dia, lindungi target utama kita, teruslah keluar. Peri Jiang Yu berteriak, dia tanpa perasaan meninggalkan Hei Cheng, melindungi Gu Immortal berjubah hitam misterius dengan segenap usahanya. Pada saat yang sama, jauh di dalam lembah Luopo, di tempat misterius. Di mana ini? Ao Sue dan Ling Mei melihat sekeliling dengan kaget dan curiga. Jadi ini dia, Feng Jiuge yang telah masuk sebelum mereka telah menarik kembali pandangannya. Ini sebenarnya adalah warisan sejati Tifing Heaven Demon Venerable yang tersembunyi. Di area mistis itu, cahaya bersinar hangat, tidak ada gunung atau sungai, tidak ada angin maupun daratan, semuanya kosong sama sekali. Itu benar, begitu Feng Jiuge berbicara, Qin Bai Sheng muncul di depannya, menatap ketiga dewa dari benua tengah, dia tersenyum lebar, jika bukan karena pengaturan Tifing Heaven Demon Venerable, bagaimana mungkin aku bisa memancing saudara Feng ke sini? Memang, meskipun Qin Bai Sheng sangat kuat, dia masih kalah melawan monster sekali dalam 1000 tahun seperti Feng Jiuge. Terutama ketika dua kartu truf Qin Bai Sheng bukan untuk menjebak musuh, melainkan untuk membunuh. Untuk menjebak Feng Jiuge sementara, dia harus mengaktifkan pengaturan yang telah diatur sendiri oleh Tifing Heaven Demon Venerable di masa lalu.
Ini benar-benar warisan Tifing Heaven Demon Venerable. Peri Ling Mei bertanya dengan nada panas. Sejak zaman kuno, dalam sejarah panjang para kultivator Gu, ada banyak sekali jenius dan pahlawan. Namun jika orang-orang ini seperti bintang-bintang yang bersinar di langit, maka 10 dewa Gu peringkat 9 itu seperti matahari. Mereka cemerlang dan mempesona, menyebarkan cahaya mereka ke seluruh dunia. Para bangsawan dari setiap generasi, baik itu dewa abadi atau dewa iblis, berada di puncak era itu, mereka mendominasi dunia dan tak terkalahkan, tak tertandingi pada masanya. Di antara mereka, dewa iblis pencuri surga juga merupakan legenda. Dia unggul dalam jalur ruang angkasa dan memiliki kemampuan mencuri yang tak tertandingi. Dia bahkan mengolah jalur transformasi secara bersamaan dan ahli dalam penyamaran. Sebelum dia mencapai peringkat 9, dia dapat berubah menjadi semua jenis orang dan menggunakan identitas mereka untuk mencapai motifnya yang tak terkatakan. Dia bahkan menyebabkan keributan besar di seluruh dunia, mengirimkannya ke dalam kekacauan. Dewa iblis pencuri surga juga memiliki hubungan dekat dengan leluhur rambut panjang. Kegagalan untuk memperbaiki pelarian ruang angkasa menjadi obsesi leluhur rambut panjang setelah kematian, itu telah menjadi legenda. Orang seperti itu, warisannya, sebenarnya ada di hadapan mereka. Baik Ling Mei maupun Ao Sue, kedua peri yang berhati dingin itu merasa gembira, hati mereka membara dengan ambisi. Namun Feng Jiuge dengan cepat mengecilkan hati mereka, jangan pernah berpikir tentang itu. Warisan Tifing Heaven Demon Venerable bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Ekspresi Ling Mei dan Ao Sue berubah. Benar saja, masih ada Feng Jiuge dan Qin Bai Sheng di sini. Dengan kedua ahli ini di sekitar, bagaimana mungkin warisan Tifing Heaven Demon Venerable menjadi milik mereka? Seketika, Ling Mei dan Ao Sue merasa sangat kecewa. Punggung Feng Jiuge menghadap mereka, dia berdiri di depan mereka tetapi memahami emosi mereka. Dia melanjutkan, kalian salah paham dengan kata-kataku. Warisan Tifing Heaven Demon Venerable memiliki persyaratan yang ketat, kalian berdua tidak memenuhinya, aku tidak memenuhinya, dan bahkan saudara Qin juga tidak memiliki kesempatan untuk mewarisinya. Ling Mei dan Ao Sue terkejut, salah satu dari mereka bertanya, ada hal seperti itu. Qin Bai Sheng tertawa terbahak-bahak, saudara Feng benar-benar tahu banyak tentang warisan sejati Tifing Heaven. Tampaknya rumor itu benar, Spirit Affinity House memang memiliki salah satu warisan sejati Tifing Heaven Demon Venerable. Mereka telah menelitinya untuk waktu yang lama, sayangnya tidak ada keuntungan. Mata Feng Jiuge bersinar dengan cemerlang, dia menatap Qin Bai Sheng, mengakui, tidak disangka saudara Qin tahu begitu banyak tentang detail benua tengah meskipun tinggal di dataran utara. Itu benar, sekte saya mengendalikan warisan sejati Tifing Heaven dan telah menelitinya selama bertahun-tahun, kami telah mempelajari beberapa hal setelah tahun-tahun ini. Ling Mei dan Ao Sue saling memandang, mereka tidak mau menyerah. Peri Ling Mei bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Feng Jiuge, apa kriteria untuk mewarisinya, mungkin kita bisa mencapainya, siapa tahu. Tatapan Feng Jiuge tertuju pada Qin Bai Sheng, dia tidak berani ceroboh. Dia berkata, apakah kamu tahu asal-usul yang mulia iblis surga pencuri? Dia bukan orang dari 5 wilayah, dia berasal dari dunia luar, iblis dunia lain. Jadi, warisan yang dia tinggalkan hanya memiliki satu persyaratan bagi pewarisnya, mereka harus menjadi iblis dunia lain. Saya jelas bukan salah satunya, saudara Qin tidak mungkin salah satunya, kalau tidak, dia pasti sudah mewarisinya sejak lama, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Apakah kalian berdua iblis dunia lain? Sebelum Ling Mei dan Ao Sue menjawab, Qin Bai Sheng mengibaskan lengan bajunya dan tertawa, dia menyangkal kemungkinan itu, tidak mungkin. Semua dewa Gu dalam pertempuran 100 hari bukanlah iblis dunia lain. Jika tidak, mengapa saya membiarkan kalian masuk ke sini? Iblis dunia lain, mereka benar-benar ada. Sejak awal hidupku, aku belum pernah melihatnya. Pencuri surga iblis yang mulia sebenarnya adalah iblis dunia lain. Ling Mei dan Ao Sue terkejut. Feng Jiuge mengangguk, meskipun iblis dunia lain langka, mereka ada. Karena mereka datang dari luar dunia kita, maka di luar 5 wilayah dan 9 surga, pasti ada dunia lain. Sayangnya, tidak ada yang pernah keluar dari dunia Gu. Ling Mei dan Ao Sue saling memandang, mereka bertanya lagi. Selain 5 wilayah, benar-benar ada dunia lain di luar. Bahkan jika kita tidak dapat mencapai kondisi ini, warisan itu sudah ditetapkan di tempatnya, sementara kita manusia masih hidup,
jangan bilang padaku bahwa bahkan dengan kekuatan Tuan Feng Jiuge, kau tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Mereka tidak mau menyerah. Ini adalah warisan sejati Tifing Heaven. Para ahli dapat mengambil dagingnya selagi mereka bisa makan sup. Kedua wanita abadi itu tidak menginginkan lebih, mereka hanya ingin mendapatkan bagian dari jarahannya. Qin Bai Seng mencibir, berangan-angan. Dulu, bahkan setelah Giant Sun Immortal Venerable menjadi peringkat 9, dia masih kembali dengan tangan kosong setelah menemukan warisan sejati Tifing Heaven. Dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, dia bahkan menderita kerugian dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hehehe, jika bukan karena itu, mengapa Giant Sun Immortal Venerable membenci iblis dunia lain sejauh ini? Kalian berdua pikir kalian dapat memperoleh warisan sejati ini? Petik 2. Ada hal seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Giant Sun Immortal Venerable juga seorang Gu Immortal peringkat 9, dia bahkan tidak dapat mengambil salah satu warisan sejati Tifing Heaven Demon Venerable bahkan setelah dia meninggal. Ling Mei dan Ao Sue menatap dengan mata indah mereka terbuka lebar, mereka setengah percaya dan setengah meragukan ini. Feng Jiuge tidak membantahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pencapaian jalur ruang angkasa Tifing Heaven Demon Venerable sangat dalam, melampaui imajinasi orang-orang. Ada sebuah teori, karena dia adalah iblis dunia lain, ketika dia menjadi Gu Immortal jalur ruang angkasa, jenis tanda dao jalur ruang angkasa khusus dihasilkan. Tanda dao ini berasal dari dunia lain, mereka asing bagi 5 wilayah dan 9 surga. Ruang tempat kita berada sekarang, tampaknya biasa saja, tetapi telah melampaui dunia Gu, tidak berada di dalam 5 wilayah dan 9 surga. Giant Sun Immortal Venerable ingin mendapatkan warisan sejati, tetapi dia takut akan implikasinya, sehingga dia gagal dan menderita kerugian, tidak dapat berbuat apa-apa. Ling Mei dan Ao Sue tersentak kaget. Mereka berdua terlalu tidak berpengalaman dibandingkan dengan Feng Jiuge dan Qin Bai Seng. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang rahasia seperti itu mengenai para bangsawan. Seketika, Ling Mei dan Ao Sue merasakan cakrawala mereka meluas. Namun, tak lama kemudian, mereka menjadi khawatir dan cemas. Bahkan Giant Sun Immortal Venerable pun tidak dapat melakukan apapun pada ruang mistis ini, bagaimana kita bisa keluar? Jangan khawatir, selama kita tidak bergerak, dalam 15 menit, kita akan diteleportasi keluar. Feng Jiuge menjawab dengan percaya diri. Jika Dewa Gu lain yang mendarat di sini, mereka akan menggunakan metode mereka untuk menyelidiki. Jika demikian, mereka akan berada dalam masalah. Waktu mereka terjebak akan diperpanjang. Namun, Rumah Afinitas Roh memiliki salah satu warisan sejati surga pencuri, dan Feng Jiuge adalah petinggi di Rumah Afinitas Roh, dia tahu cara yang tepat untuk meninggalkan warisan sejati ini. Namun, pada saat ini, Qin Bai Seng mengangkat kepalanya dan tertawa, Feng Jiuge. Karena aku bersusah payah untuk memikatmu ke sini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Tetaplah di sini untuk selamanya. Mengatakan ini, Qin Bai Seng menyerang. Auranya yang kuat meledak ke udara. Ling Mei dan Ao Sue bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Feng Jiuge dengan cepat berkata, jangan bergerak. Di tempat ini, mungkin tampak seperti kita saling berdekatan, tetapi sebenarnya kita sangat jauh dari satu sama lain. Dia mencoba memikatmu untuk menyerang, begitu kamu melakukannya, tempat ini akan berubah dan menargetkan siapapun yang menyerang. Semakin kuat serangannya, semakin besar serangan balik dari tempat ini, dan semakin lama kamu akan terjebak. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Feng Jiuge sangat menyadari tentang warisan sejati surga pencuri ini. Dia jelas tentang kekuatan mengerikan dari ruang mistis ini. Meskipun dia sombong dan berkuasa, dia tidak berani bertindak gegabah. Ling Mei dan Ao Sue memilih untuk percaya pada Feng Jiuge, mereka menahan dorongan hati mereka dan tidak menyerang. Namun, Qin Bai Seng menunjukkan senyum aneh, saudara Feng sangat percaya diri, tetapi sangat disayangkan sekte Anda belum meneliti cukup dalam tentang warisan sejati Tifing Heaven. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan terhadap tindakan saya selanjutnya. Dia berbicara dengan tenang saat mengaktifkan cacing Gu di tubuhnya, auranya meledak dan mencapai puncaknya. Apa yang coba dia lakukan? Feng Jiuge merasakan sesuatu yang salah, dia memfokuskan dirinya, tatapannya seperti kilat, menatap Qin Bai Seng lekat-lekat. Namun pada saat berikutnya, tindakan Qin Bai Seng adalah sesuatu yang berada di luar ekspektasi para abadi benua tengah.
Mereka hanya mendengar Qin Bai Seng melafalkan, bahkan setelah mengalami 54 kesengsaraan, langit masih dipenuhi awan kesengsaraan. Cahaya jiwa di dadaku menekan semua orang, ki pedang di tanganku mendominasi dataran utara. 400 tahun berlalu dengan cepat, bagaimana mungkin ada kehidupan tanpa kematian? Membuang tubuh yang hancur ini untuk ditukar dengan angin sepoi-sepoi yang jernih, aku akan menyapu langit selama bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung. Suaranya jelas dan keras, dia berbicara dengan ekspresi tenang, tatapannya menunjukkan tanda harapan terhadap masa depan. Setelah menyelesaikan puisi ini, dia tersenyum ringan pada Feng Jiuge. Selanjutnya, dia menutup matanya, semua tanda kehidupan meninggalkan tubuhnya. Feng Jiuge mengerutkan kening dengan erat, bahkan selama pertempuran 100 hari, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Pada saat ini, Qin Bai Seng benar-benar telah mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat berikutnya, angin sepoi-sepoi yang jernih mulai dari dalam tubuh Qin Bai Seng. Di belakang Feng Jiuge, ekspresi Ling Mei dan Ao Sui berubah, suara mereka gemetar ketakutan, mereka berteriak, angin asimilasi. Ternyata, untuk menghentikan Feng Jiuge, Qin Bai Seng telah menyerahkan nyawanya sendiri, melakukan pengorbanan tertinggi. Metodenya kejam, ia langsung menghancurkan lubang abadi miliknya sendiri. Begitu lubang abadi dihancurkan, tanpa lubang abadi lain untuk menahannya, angin asimilasi mulai bertiup. Angin asimilasi luar biasa, mereka mengasimilasi segalanya, bahkan Dewa Gu peringkat 8 harus menghindarinya dengan cara apapun. Dan di ruang warisan sejati mistis ini, jika pedang hati tinju 5 jari atau lagu surga dan bumi digunakan, itu hanya akan seperti kerikil yang dilemparkan ke danau. Pada saat ini, angin asimilasi bertiup, meskipun itu adalah angin sepoi-sepoi yang jernih, seluruh ruang mistis mulai bergetar, seolah-olah air di danau mendidih, ada riak-riak yang terbentuk di ruang tanpa henti. Feng Jiuge memiliki ekspresi serius. Terhadap serangan Qin Bai Seng yang gigih, dia harus menghadapinya dengan seluruh kemampuannya. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Di belakangnya, Ling Mei dan Ao Sui telah mengaktifkan cacing gu mereka, melindungi tubuh mereka. Bahkan Feng Jiuge harus mengaktifkan gu abadi miliknya, tentu saja mereka harus melakukan hal yang sama. Meninggalkan ruang mistis adalah masalah lain sekarang. Mereka harus bertahan hidup dari krisis ini terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya.